Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Arya Listiani Azizatul Ummah, Fitria Syarifullah, Arum Tias Fioren, Abdullah Robbil Izzati ingin mempresentasikan materi tentang mengatur komunikasi massa, periklanan, promosi penjualan, event dan pengalaman, dan public relation. Materi yang akan disampaikan yaitu mengembangkan dan mengatur program periklanan, promosi penjualan, event dan pengalaman, dan public relation. Mengembangkan dan mengatur program periklanan yang akan disampaikan oleh saya, Fitria Syarifullah. Mengembangkan program periklanan. Iklan dapat menjadi cara yang hemat biaya untuk menyebarkan pesan, baik untuk membangun preferensi merek atau untuk mendidik orang. Bahkan, di lingkungan media yang penuh tantangan saat ini, iklan yang baik dapat memberikan hasil. Dalam mengembangkan program periklanan, manajer pemasaran harus selalu memulai dengan mengidentifikasi target pasar dan motif pembeli. Kemudian mereka dapat membuat 5 keputusan utama yang dikenal sebagai The Five Ms. Yang pertama yaitu misi. Apa tujuan periklanan? Yang kedua yaitu uang. Berapa banyak yang bisa kita belanjakan dan bagaimana kita mengalokasikan pengeluaran kita di semua jenis media. Yang ketiga yaitu pesan. Apa yang harus dikatakan kampanye iklan. Yang keempat yaitu media. Media apa yang harus kita gunakan? Dan yang kelima yaitu pengukuran. Bagaimana seharusnya kita mengevaluasi hasilnya. Menetapkan tujuan periklanan. Tujuan periklanan harus mengalir dari keputusan sebelumnya tentang target pasar, positioning merek, dan pasar. Program sasaran periklanan atau sasaran adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaian yang harus dicapai dengan hal yang tertentu dalam periode waktu tertentu. Klasifikasi tujuan periklanan berdasarkan apakah tujuannya bertujuan untuk memberi informasi, membujuk, mengingatkan, atau memperkuat. Yaitu yang pertama ada informative advertising. Iklan informatif bertujuan untuk menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan tentang produk baru atau fitur baru produk yang ada. Perusahaan barang kemasan konsumen seperti Colgate, General Mills, dan Unilever akan sering fokus pada manfaat produk utama. Yang kedua, persuasive advertising atau iklan persuasif. Bertujuan untuk menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian suatu produk atau layanan. Beberapa iklan persuasif adalah iklan komparatif yang secara eksplisit membandingkan atribut keduanya atau lebih banyak merek. Yang ketiga yaitu reminder advertising, pengingat pengiklanan. Bertujuan untuk merangsang pembelian berulang produk dan layanan. Contohnya seperti 4 warna iklan Coca-Cola di majalah mengingatkan orang untuk membeli Coca-Cola. Selanjutnya yaitu reinforcement advertising, penguatan iklan yang bertujuan untuk meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka membuat pilihan yang tepat. Contohnya seperti iklan mobil sering menggambarkan pelanggan yang puas menikmati fitur-fitur khusus dari mobil baru mereka. Tujuan periklanan harus muncul dari analisis menyeluruh tentang situasi pemasaran saat ini. Jika kelas produk sudah matang, perusahaan adalah pemimpin pasar, dan penggunaan merek rendah. Tujuannya adalah untuk merangsang lebih banyak pemakaian. Jika kelas produk baru, perusahaan bukan pemimpin pasar, dan merek lebih unggul daripada pemimpin. Yaitu tujuannya untuk meyakinkan pasar tentang keunggulan merek.
Selanjutnya yaitu menentukan anggaran iklan. Bagaimana perusahaan tahu menghabiskan jumlah anggaran yang tepat? Meskipun iklan diperlukan sebagai pengeluaran saat ini, bagian dari itu benar-benar investasi dalam membangun ekuitas merek dan loyalitas pelanggan. Contohnya saja yaitu ketika sebuah perusahaan menghabiskan 5 juta dolar pada peralatan modal, dapat memanggil peralatan aset 5 tahun yang dapat didepresiasi dan menghapuskan hanya 1/5 dari biaya pada tahun pertama. Namun, ketika dihabiskan 5 juta dolar untuk iklan meluncurkan produk baru, itu harus hapus seluruh biaya pada tahun pertama, kurangi laba yang dilaporkan, bahkan jika manfaatnya akan bertahan lama tahun yang akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggaran. Ada 5 faktor spesifik yang perlu dipertimbangkan ketika menetapkan anggaran iklan. Yang pertama yaitu stage in the product life cycle, tahap dalam siklus hidup produk. Produk baru biasanya layak anggaran iklan besar untuk membangun kesadaran dan dapatkan uji coba dari konsumen. Merek mapan biasanya didukung oleh anggaran iklan yang lebih rendah, diukur sebagai rasio terhadap penjualan. Yang kedua yaitu market share and consumer base, pangsa pasar dan basis konsumen. Merek dengan pangsa pasar tinggi biasanya membutuhkan lebih sedikit pengeluaran iklan mendatang sebagai presentasi penjualan untuk mempertahankan saham. Membangun pangsa dengan meningkatkan ukuran pasar membutuhkan yang lebih besar pengeluaran. Selanjutnya yaitu competition and clutter, yaitu persaingan dan kekacauan. Dalam pasar dengan jumlah besar pesaing dan pengeluaran iklan yang tinggi, bahkan iklan tidak secara langsung bersaing dengan merek makan, kekacauan, dan kebutuhan untuk iklan yang lebih berat. Selanjutnya yaitu advertising frequency, frekuensi iklan, jumlah pengulangan yang diperlukan untuk menyampaikan pesan merek kepada konsumen memiliki dampak yang jelas pada anggaran iklan. Selanjutnya, produk substitutability, pengganti produk. Merek dalam kelas produk yang kurang terdiferensiasi atau seperti komoditas, yaitu bir, minuman ringan, bank, dan maskapai penerbangan membutuhkan iklan besar untuk membangun citra yang unik. Mengembangkan kampanye iklan. Pengiklan menggunakan seni dan sains untuk mengembangkan strategi pesan atau posisi iklan. Apa yang dicoba untuk menyampaikan tentang merek dan strategi kreatifnya. Cara mengekspresikan klaim merek. Menggunakan 3 langkah yaitu pembuatan dan evaluasi pesan, pengembangan dan eksekusi kreatif, dan tinjauan tanggung jawab sosial. Pembuatan dan evaluasi. Pesan pengiklan selalu mencari ide besar yang menghubungkan dengan konsumen secara rasional dan emosional, membedakan merek dari pesaing, dan luas dan fleksibel, cukup untuk menerjemahkan ke berbagai media, pasar, dan periode waktu. Wawasan segar penting untuk menciptakan keunikan, banding, dan posisi. Contoh, mendapat susu. Setelah 20 tahun penurunan konsumsi susu di antara orang California, pada tahun 1993, pengolah susu dari seluruh negara bagian membentuk Dewan Profesor Susu California atau CMPB dengan satu tujuan dalam pikiran, yaitu untuk membuat orang minum lebih banyak susu. Agen iklan yang ditugaskan oleh CMPB, Goodbye, Silverstein, dan Partners mengembangkan pendekatan baru untuk melempar susu manfaat. Penelitian telah menunjukkan sebagian besar konsumen sudah percaya susu itu baik untuk mereka. Jadi kampanye mengingatkan mereka ketidaknyamanan kehabisan itu, yang kemudian dikenal sebagai strategi kekurangan susu, mendapat susu.
Tagline mengingatkan konsumen untuk memastikan mereka memiliki cukup susu di lemari es mereka. Setahun setelah peluncuran, volume penjualan telah meningkat 1,07%. Pada tahun 1995, mendapat susu, kampanye dilisensikan ke Dewan Susu Nasional. Pada tahun 1998, Nasional Program Pendidikan Profesor Susu Cairan yang telah menggunakan kampanye Kumis Susu sejak 1994 untuk meningkatkan penjualan, membeli hak untuk mendapat susu, tagline yang digunakan selama 15 tahun ke depan, mendapat susu. Kampanye berbayar kuat cenderung menghentikan penurunan penjualan susu di California, bahkan lebih dari 1 dekade setelah peluncurannya. Iklan yang baik biasanya berfokus pada 1 atau 2 proposisi penjualan inti. Sebagai bagian dari penyempurnaan posisi merek, pengiklanan harus melakukan riset pasar untuk menentukan daya tarik mana yang paling berhasil dengan audiens targetnya dan kemudian menyiapkan brief kreatif. Biasanya 1 atau 2 halaman. Ini adalah penjabaran dari strategi penentuan posisi dan termasuk pertimbangan seperti pesan utama, target audiens, tujuan komunikasi, yaitu untuk mengetahui, untuk percaya, manfaat merek utama, dukungan untuk janji merek, dan media. Berapa banyak tema iklan yang harus dibuat pengiklan sebelum memilih satu? Semakin banyak tema yang dieksplorasi, semakin tinggi kemungkinan menemukan yang terbaik. Untungnya, Departemen Kreatif Biro Iklan dapat dengan mudah membuat banyak alternatif dalam waktu singkat dengan menggambar diam dan gambar video dari film komputer. Pemasar juga bisa memotong biaya kreatif secara dramatis dengan menggunakan konsumen sebagai tim kreatif mereka, strategi yang kadang-kadang disebut terbuka sumber atau crowdsourcing. Iklan buatan konsumen. Contohnya yaitu, salah satu pemasar utama pertama yang memiliki fitur iklan yang dihasilkan konsumen adalah Converse, yang kampanyenya memenangkan penghargaan demokrasi merek, menggunakan film yang dibuat oleh konsumen dalam serangkaian iklan dan web. Heinz menjalankan Top Dish TV Challenge, mengundang publik untuk membuat iklan berikutnya untuk merek Heinz Ketchup, dan memenangkan $57.000, lebih dari 6.000 pengiriman, dan 10 juta tampilan online dihasilkan. Penjualan naik lebih dari 13% dari tahun ke tahun. Selain membuat iklan, konsumen dapat membantu menyebarkan iklan. Selanjutnya yaitu Hidup untuk Berbagi, iklan untuk tim mobil di mana 400 orang membobol koreografi tari rutin di Liverpool Street Station yang ditampilkan tepat sekali di acara televisi selebriti Big Brother, tetapi ditonton lebih dari 15 juta kali saat online berita tentangnya menyebar melalui pesan email, blog, dan jejaring sosial. Selanjutnya, McDonald juga menjalankan kampanye generasi baru yang populer untuk sponsor Olimpiade London 2012. Peneliti akademik telah menunjukkan bahwa iklan yang dibuat oleh konsumen dapat dibuat lebih banyak daya tarik emosional dan pribadi, dianggap lebih kredibel dan otentik, dan mengarahkan ke tingkat loyalitas merek yang lebih tinggi dan niat beli di antara pemirsa daripada iklan yang diproduksi perusahaan. Setidaknya selama konsumen tidak terlalu skeptis. Meskipun mempercayakan konsumen dengan upaya pemasaran merek bisa menjadi jenius murni, itu juga bisa sangat disesalkan kegagalannya. Contohnya saja ketika Kraft mencari nama hip untuk rasa baru dari produk ikonik Vegemite di Australia, labelnya adalah 3 juta toples pertama, yaitu Name Me, untuk meminta dukungan konsumen. Dari 48.000 entry, pemasar memilih satu yang dilontarkan sebagai lelucon, Ice Snack, dan penjualan pun anjlok. Perusahaan harus menarik toples Ice Snack dari rak dan mulai dari awal dengan cara yang lebih konvensional, memilih nama baru yaitu Cheesy Bite.
Pengembangan dan eksekusi kreatif. Dampak iklan tidak hanya bergantung pada yang dikatakannya, tetapi seringkali lebih penting tentang bagaimana ia mengatakannya. Eksekusi kreatif dapat menentukannya. Setiap media iklan memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Yang pertama yaitu television ads, iklan televisi. Televisi umumnya diakui sebagai media iklan paling kuat dan menjangkau spektrum luas konsumen dengan biaya rendah per eksposur. Iklan TV memiliki dua kekuatan penting. Yang pertama, dapat dengan jelas menunjukkan atribut produk dan secara persuasif menjelaskan konsumen yang sesuai manfaat. Yang kedua, secara dramatis dapat menggambarkan citra pengguna dan penggunaan, kepribadian merek, dan hal tak terwujud lainnya. Namun, karena sifat iklan yang cepat berlalu dan elemen kreatif yang mengganggu sering ditemukan di dalamnya, pesan terkait produk dan merek itu sendiri dapat diabaikan. Apalagi tingginya volume non-programming materi di televisi menciptakan kekacauan yang memudahkan konsumen untuk mengabaikan atau melupakan iklan. Namun demikian, iklan TV yang dirancang dan dijalankan dengan benar masih bisa menjadi alat pemasaran yang kuat yang meningkatkan ekuitas merek, penjualan, dan keuntungan dalam kategori asuransi yang sangat kompetitif. Periklanan dapat membantu merek untuk menonjol. Yang selanjutnya yaitu print ads, cetak iklan. Media cetak menawarkan kontras dengan media penyiaran karena pembaca mengkonsumsinya dengan kecepatan mereka sendiri. Majalah dan surat kabar dapat memberikan informasi produk yang terperinci dan efektif mengomunikasikan cerita pengguna dan penggunaan. Pada saat yang sama, statis sifat gambar visual dalam media cetak membuat presentasi dinamis atau demonstrasi sulit dan media cetak bisa cukup pasif. Dua media cetak utama, yaitu majalah dan koran, berbagi banyak kelebihan dan kekurangannya. Meskipun surat kabar tepat waktu dan menyebar, majalah biasanya lebih efektif dalam membangun pengguna dan citra penggunaan. Surat kabar populer untuk lokal, terutama pengecer iklan. Selanjutnya yaitu radio ads. Iklan radio. Radio adalah media yang menyebar. 93% dari semua warga negara Amerika Serikat yang berusia 12 tahun ke atas mendengarkan setiap hari dan rata-rata sekitar 20 jam seminggu. Angka yang tetap stabil dalam beberapa tahun terakhir. Mendengarkan banyak radio terjadi di dalam mobil dan di luar rumah. Agar sukses, jaringan radio akan multi-platform dengan digital yang kuat kehadiran untuk memungkinkan pendengar menyetel kapan saja dan di mana saja. Keuntungan utama radio adalah fleksibilitas, stasiun sangat bertarget, iklan relatif tidak mahal, menghasilkan dan menempatkan, dan penutupan singkat untuk menjadwalkan memungkinkan untuk respon cepat. Radio dapat melibatkan pendengar melalui kombinasi merek populer, kehadiran lokal, dan kepribadian yang kuat. Namun, kerugian radio yaitu kurangnya gambar visual dan sifat konsumen yang relatif pasif memproses hasil itu. Namun demikian, iklan radio bisa sangat kreatif, pintar, menggunakan musik, suara, dan lainnya. Perangkat kreatif dapat memanfaatkan imajinasi pendengar untuk membuat gambar yang relevan dan kuat. Contohnya yaitu seperti Montel 6. Rantai montel anggaran terbesar di negara ini didirikan pada tahun 1962 ketika 6 berdiri seharga $6.
Setelah kekayaan bisnisnya mencapai titik terendah pada tahun 1986 dengan tingkat hunian hanya 66,7%, perusahaan itu membuat sejumlah perubahan pemasaran termasuk meluncurkan iklan radio lucu selama 60 detik yang menampilkan penulis sederhana Tom Bodett memberikan tagline cerdas, yaitu "Kami akan menyalakan cahaya untuk Anda." Disebut sebagai salah satu dari 100 kampanye iklan top usia iklan abad ke-20. Kampanye ini terus menerima penghargaan, termasuk hadiah utama Radio Mercury Awards 2009 untuk iklan yang disebut DVD. Dalam iklan ini, Bodett memperkenalkan versi DVD dari iklan terbarunya, menggunakan merek dagangannya sendiri, gaya usang untuk memberikan komentar di belakang layar. Pada penampilannya sendiri, masih berjalan kuat, kampanye ini dikreditkan dengan peningkatan hunian dan revitalisasi merek yang berlanjut hingga hari ini. Masalah hukum dan sosial. Untuk memecahkan kekacauan, beberapa pengiklan percaya mereka harus mendorong batas-batas apa yang digunakan konsumen untuk melihat iklan. Mereka harus yakin bagaimanapun tidak melampaui sosial dan norma hukum atau menyinggung masyarakat umum atau kelompok etnis, ras, atau kepentingan khusus. Badan Hukum dan Peraturan Amerika Serikat yang substansial mengatur periklanan. Pengiklan tidak boleh membuat klaim palsu, menggunakan demonstrasi palsu, atau membuat iklan dengan kapasitas untuk menipu, bahkan jika tidak ada yang benar-benar tertipu. Contohnya yaitu, dari lantai pengiklanan tidak bisa mengatakan produk memberi perlindungan 6 bulan kecuali jika itu melakukannya dalam kondisi umum. Dan diet pembuat roti tidak bisa mengatakan produknya memiliki kalori lebih sedikit hanya karena irisannya lebih tipis. Tantangannya adalah mengatakan perbedaan antara penipuan dan favor sederhana berlebihan yang tidak dimaksudkan untuk dipercayai dan memang benar diizinkan oleh hukum. Wawasan pemasaran. Pertarungan iklan di luar udara menggambarkan beberapa perselisihan hukum baru-baru ini tentang apa yang seharusnya diizinkan dalam iklan merek. Selanjutnya yaitu contoh. Penjualan di Amerika Serikat secara hukum berkewajiban untuk menghindari iklan umpan dan alih yang menarik pembeli ke kepura-puraan palsu. Misalkan penjual mengiklankan mesin jahit dengan harga $149. Ketika konsumen mencoba membeli yang diiklankan mesin, penjual kemudian tidak bisa menolak untuk menjualnya, mengecilkan fitur-fiturnya, menunjukkan yang salah, atau berjanji tidak masuk akal tanggal pengiriman untuk mengalihkan pembeli ke mesin yang lebih mahal. Memilih media. Setelah memilih pesan, tugas pengiklan selanjutnya yaitu memilih media untuk membawanya. Langkah-langkah ini menentukan pada jangkauan, frekuensi, dan dampak yang diinginkan. Memilih di antara jenis media utama, memilih kendaraan media tertentu, dan mengatur waktu media dan alokasi geografis. Kemudian pemasar mengevaluasi hasil keputusan. Jangkauan, frekuensi, dan dampak. Pemilihan media adalah menemukan media yang paling hemat biaya untuk dikirim jumlah dan jenis paparan yang diinginkan untuk audiens target. Apa yang dimaksudkan dengan jumlah yang diinginkan exposure, yaitu pengiklan mencari sasaran dan respon iklan tertentu dari audiens. Contohnya, tingkat target uji coba produk. Tingkat ini tergantung pada tingkat kesadaran merek. Misalkan, tingkat percobaan produk meningkatkan pada tingkat yang semakin berkurang dengan tingkat kesadaran audiens. Jika pengiklan mencari tingkat uji coba produk T, maka perlu untuk mencapai kesadaran merek tingkat A. Untuk subbab berikutnya adalah promosi penjualan.
pertama adalah promosi. Promosi adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk konsumen untuk bersedia menerima dan membeli serta dapat loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Di sini saya mengambil contoh perusahaan konsumen A memiliki produk dengan kualitas terbaik. Namun, sebaik apapun mutu sebuah produk tersebut dan semenarik apapun bentuk rupanya dan mungkin seberapa besar manfaat dari produk tersebut, jika tidak ada orang yang mengetahui tentang keberadaan produk tersebut, maka mustahil produk tersebut akan dibeli oleh masyarakat. Begitu pula sebuah produk yang sudah memiliki kualitas terbaik dengan harga yang terbaik pula, jika tidak dapat dikenal oleh konsumen, maka produk tersebut tidak akan berhasil mendapat pasaran yang ada di masyarakat. Upaya untuk mengenal produk itu kepada konsumen merupakan awal dari kegiatan promosi. Yang selanjutnya adalah promosi penjualan. Promosi penjualan adalah unsur utama dalam kampanye pemasaran yang terdiri dari sekumpulan cara yang dirancang untuk merangsang pembelian konsumen terhadap suatu produk atau layanan tertentu dengan lebih cepat dalam sebuah perdagangan. Atau bisa dikatakan pula, promosi penjualan adalah kegiatan perusahaan untuk menjanjikan produk yang dipasarkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah melihatnya dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu yang sudah dirancang oleh perusahaan tersebut, maka produk tersebut akan menarik perhatian konsumen sehingga konsumen tertarik untuk membeli serta mengkonsumsinya. Promosi penjualan sangat responsif karena mampu menciptakan respon audien terhadap perusahaan tersebut. Sarana dan prasarana dalam promosi penjualan dibutuhkan secara efektif agar informasi mengenai hadirnya sebuah produk tersebut dalam sebuah promosi dapat sampai kepada masyarakat atau konsumen dengan cara yang baik pula. Materi selanjutnya yaitu public relation yang Aktivitas sales promotion. Aktivitas promosi penjualan dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok berdasarkan objek yang dituju, yaitu yang pertama, promosi konsumen atau sering disebut dengan consumer promotion, yaitu promosi penjualan yang ditujukan untuk konsumen akhir. Misalnya, dengan pemberian kupon berhadiah, pemberian sampel produk, pemberian diskon terhadap produk-produk tertentu, jaminan uang kembali bila produk mengecewakan, yang mana hal tersebut sudah diterapkan di beberapa online shop yang ada dan diharapkan memberikan respon positif kepada konsumen serta kepercayaan tersendiri kepada online shop tersebut. Yang kedua adalah promosi perdagangan, yaitu promosi penjualan yang ditujukan kepada pedagang perantara atau badan-badan tertentu. Misalnya, dengan pemberian barang-barang seperti hadiah, potongan harga atas pembelian pada waktu tertentu dan jumlah tertentu yang sudah ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah promosi tenaga penjual, yaitu promosi penjualan yang ditujukan kepada pramuniaga dari perusahaan. Misalnya, pemberian bonus sebagai tambahan gaji karena prestasi yang dibuat di atas standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Di bawah ini saya cantumkan contoh aktivitas sales promotion yang ditujukan untuk konsumen.
promosi dengan penjualan. Dalam kegiatan pemasaran yang sangat kompleks dan saling berkaitan satu sama lainnya, seperti promosi dan penjualan, hendaklah dikelola dengan baik dengan tujuan perusahaan, yaitu biasanya laba. Promosi berfungsi sebagai peningkat volume penjualan, juga sebagai strategi untuk meningkatkan pembeli untuk melakukan pertukaran. Sedangkan penjualan adalah pemindahan barang dan jasa yang dilakukan oleh penjual. Pada dasarnya, perusahaan yang ingin mempercepat proses peningkatan volume penjualan akan melakukan penggandaan kegiatan promosi melalui iklan, personal selling, dan publicity secara besar-besaran. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam sebuah perusahaan. Pada umumnya, perusahaan akan menurunkan kegiatan promosi atau sekedar mempertahankannya apabila produk sudah dikenal oleh masyarakat. Meskipun demikian, seringkali perusahaan dalam menurunkan kegiatan promosi diikuti pula dengan penurunan pengeluaran produk dan laba yang dihasilkan oleh produk tersebut. Cara promosi penjualan. Berikut adalah beberapa cara-cara dalam promosi penjualan. Yang pertama adalah display. Display adalah menampilkan sebuah produk di tempat tertentu yang sudah ditentukan oleh perusahaan dengan tujuan menarik konsumen untuk berkeinginan membeli produk tersebut. Keinginan tersebut didorong oleh daya tarik, dan daya tarik tersebut bisa melalui penglihatan ataupun oleh perasaan lainnya. Yang selanjutnya adalah show. Menggunakan show ini sudah banyak kita kenal di masyarakat, yang seperti contohnya adalah show batik dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pameran. Pameran adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, mempromosikan, dan menyebarluaskan informasi hasil produksi barang atau jasa kepada masyarakat, termasuk di dalamnya penyelenggaraan konvensi atau seminar yang ditunjuk untuk mendukung kegiatan pameran tersebut. Yang selanjutnya adalah demonstration, adalah memperlihatkan atau memperagakan kepada khalayak ramai berupa produk yang ditawarkan. Kegiatan demonstration bisa berupa percobaan dalam pembuatan suatu produk atau peragaan alat seperti alat kosmetik, mesin cuci atau rice cooker. Kegiatan demonstration ini sering dilakukan di depan ibu-ibu seperti saat arisan, karena pada dasarnya ibu-ibu merupakan sasaran tersendiri bagi promosi penjualan dalam bidang alat-alat rumah tangga. Yang kelima adalah trending step. Trending step adalah cap dagang yang diberikan pada bon penjualan. Yang keenam adalah packing. Para konsumen mungkin memandang suatu barang lebih baik dari barang lainnya hanya disebabkan oleh pembungkus, walaupun isi dan kualitas di dalamnya sama persis. Dan yang terakhir adalah labeling. Labeling adalah suatu keterangan atau ciri-ciri dari suatu produk, yang mana dalam proses labeling ini dicantumkan keterangan tentang suatu produk tersebut. Terlepas dari semua potensi keuntungan ini, hasil dari suatu event atau acara masih tidak dapat diprediksi dan di luar kontrol sponsor. Selain itu, meskipun banyak konsumen kredit sponsor yang menawarkan memberikan bantuan keuangan untuk membuat suatu acara, namun mungkin beberapa di antara mereka masih tidak menyukai komersialisasi. Event objektif.
Di sini terdapat beberapa alasan marketer untuk mensponsori suatu kegiatan. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi target market tertentu atau gaya hidup. Di sini pelanggan dapat ditargetkan dari kondisi geografis, atau demografis, atau psikografis, atau kebiasaan sesuai dengan acara atau event tersebut. Lalu nomor 2 yaitu untuk meningkatkan ciri khas dari perusahaan atau nama produk. Sponsorship biasanya menawarkan paparan berkelanjutan untuk suatu merek atau suatu kondisi yang diperlukan untuk memperkuat arti penting dari merek tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 3, untuk menciptakan atau memperkuat persepsi dari asosiasi citra merek utama. Event atau acara tersebut memiliki asosiasi sendiri yang dapat membantu menciptakan atau memperkuat brand asosiasi. Selanjutnya adalah metode sisi penawaran. Metode sisi penawaran ini digunakan untuk mengukur suatu keberhasilan, sebuah peristiwa atau kegiatan, menilai liputan media. Beberapa konsultan industri memperkirakan bahwa paparan logo selama 30 detik selama acara televisi dapat bernilai setidaknya 6% atau 10% atau sebanyak 25% dari tempat iklan di TV. Pengiklanan menggunakan ruang dan waktu media untuk mengkomunikasikan sebuah pesan yang dirancang secara strategis. Liputan media dan siaran TV hanya mengekspos merek dan tidak serta-merta membumbui maknanya dengan cara langsung. Meskipun beberapa profesional berpendapat bahwa liputan editorial positif ini dapat bernilai 5 hingga 10 kali lipat dari nilai iklan yang setara. Sponsor juga jarang memberikan perlakuan yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu nomor 5, untuk menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan. Perasaan ini ditimbulkan oleh peristiwa atau kegiatan yang menyenangkan atau bermanfaat dapat secara tidak langsung itu terhubung dengan merek. Alasan yang keenam yaitu untuk mengekspresikan komitmen kepada komunitas masyarakat atau masalah sosial tertentu. Pemasaran ini berhubungan dengan sponsor organisasi nirlaba dan amal. Nah, di sini misalnya perusahaan A. Perusahaan A membentuk sebuah acara amal yang disponsori oleh perusahaan A sendiri dan ditujukan kepada komunitas-komunitas disabilitas di daerah A tersebut, di mana dengan kata lain perusahaan A mengekspresikan atau memiliki komitmen tersendiri terhadap komunitas atau komunitas penyandang disabilitas tersebut. Lalu alasan yang ketujuh yaitu untuk menghibur klien kunci atau memberi penghargaan kepada karyawan kunci. Nah, di sini banyak acara yang mencakup seperti tenda keramahan yang mewah dan layanan atau kegiatan khusus lainnya hanya untuk sponsor dan tamu mereka. Fasilitas ini biasanya dapat menghasilkan niat baik dan dapat menjalin kontrak bisnis yang berharga. Jika dilihat dari perspektif karyawan, acara seperti ini juga dapat membangun partisipasi dan moral atau berfungsi sebagai insentif bagi karyawan tersebut. Lalu alasan yang terakhir atau nomor 8 yaitu untuk mengizinkan peluang perdagangan atau promosi. Nah, di sini banyak pemasar mengikat kontes atau undian merchandising dalam toko atau respon langsung atau kegiatan masyarakat lainnya dengan satu acara.
Keputusan sponsor utama. Yang pertama yaitu memilih acara atau event. Banyaknya peluang sponsor dan biaya besar mereka sehingga membuat pemasar menjadi lebih selektif. Untuk itu, acara harus memenuhi tujuan pemasaran dan strategi komunikasi yang ditentukan untuk merek. Strategi tersebut harus memiliki kesadaran yang cukup, memiliki gambaran yang diinginkan, dan dapat membuat efek yang diinginkan. Acara yang ideal juga unik tapi tidak dibebani banyak sponsor, cocok untuk kegiatan pemasaran tambahan dan mencerminkan atau meningkatkan merek sponsor atau citra perusahaan. Selanjutnya nomor 2 itu merancang program sponsorship. Program pemasaran yang menyertai atau disertai suatu sponsor acara pada akhirnya menentukan keberhasilannya. Setidaknya 2 hingga 3 kali jumlah pengeluaran sponsor harus dihabiskan untuk kegiatan pemasaran terkait. Penciptaan acara adalah keterampilan yang sangat penting dalam mempublikasikan dorongan penggalangan dana untuk organisasi nirlaba. Penggalangan dana telah mengembangkan repertoar besar acara-acara khusus. Acara tersebut termasuk perayaan ulang tahun, pameran seni, pelelangan, dan lain sebagainya. Kebanyakan perusahaan akhir-akhir ini menggunakan nama mereka untuk mensponsori sebuah arena atau stadion dan tempat-tempat lain yang mengadakan acara. Perusahaan tersebut bahkan mau menghabiskan miliaran dolar hanya untuk hak penamaan atas fasilitas olahraga tersebut. Misalnya seperti Oracle Arena milik Golden State Warrior, atau baru-baru ini tim sepak bola Barcelona FC ingin menjual hak penamaan atas stadion tersebut hanya karena mereka kekurangan dana. Tapi seperti halnya sponsor, pertimbangan terpenting dari hal ini adalah kegiatan pemasaran tambahan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengukur kegiatan sponsorship. Hal ini kayaknya berkaitan tentang sebuah tantangan untuk mengukur suatu keberhasilan atas acara tersebut. Selanjutnya adalah metode sisi penawaran. Metode sisi penawaran ini digunakan untuk mengukur suatu keberhasilan sebuah peristiwa atau kegiatan, menilai liputan media. Beberapa konsultan industri memperkirakan bahwa paparan logo selama 30 detik selama acara televisi dapat bernilai setidaknya 6% atau 10% atau sebanyak 25% dari tempat iklan di TV. Pengiklanan menggunakan ruang dan waktu media untuk mengkomunikasikan sebuah pesan yang dirancang secara strategis. Liputan media dan siaran TV hanya mengekspos merek dan tidak serta-merta membumbui maknanya dengan cara langsung. Meskipun beberapa profesional berpendapat bahwa liputan editorial positif ini dapat bernilai 5 hingga 10 kali lipat dari nilai iklan yang setara, sponsor juga jarang memberikan perlakuan yang menguntungkan. Yang terakhir adalah metode sisi permintaan. Metode ini mengidentifikasikan efek sponsor pada pengetahuan merek konsumen. Pemasar dapat mensurvei penonton untuk mengukur daya ingat mereka terhadap suatu kegiatan tersebut dan sikap serta niat mereka terhadap sponsor tersebut. Materi selanjutnya yaitu public relation yang akan dijelaskan oleh saya Arum dengan NIM 181080200097. Yang pertama, apa itu public relation atau yang biasa orang sebut PR? Public relation itu adalah bagian atau lembaga di dalam perusahaan yang seringkali ditugaskan untuk mengelola aktivitas komunikasi.
Jadi PR ini adalah bagian yang penting dalam organisasi yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan tindakan komunikasi dari organisasi yang bersangkutan. Karena komunikasi itu perannya penting dalam proses organisasi yang berlangsung. Apabila komunikasi sendiri itu tidak baik, maka keberlangsungan proses organisasi tersebut akan terhambat. Nah, hubungan masyarakat atau PR mencakup berbagai program untuk mempromosikan atau lebih tepatnya itu event atau melindungi citra atau produk sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu peran public relation dalam komunikasi organisasi atau perusahaan. Public relation harus dapat mengendalikan jalannya informasi yang masuk dan keluar organisasi, serta informasi ditata dan dikelola dengan tepat. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan tepat, maka komunikasi organisasi dengan perusahaan yang bersangkutan akan salah arah dan salah sasaran. Nah, dalam prakteknya, public relation terbagi menjadi dua, yaitu PR internal. Contohnya itu hubungan PR dengan karyawan dan hubungan PR dengan pemegang saham. Yang kedua yaitu public relation eksternal. Nah, PR eksternal ini contohnya yaitu hubungan PR dengan komunitas. Yang kedua hubungan PR dengan pelanggan. Yang ketiga hubungan PR dengan media. Yang keempat yaitu hubungan PR dengan pemerintah. Selanjutnya yaitu marketing public relation. Marketing public relation ini memainkan peran penting dalam tugas-tugas berikut. Yang pertama yaitu meluncurkan produk baru. Maksudnya yaitu meluncurkan produk yang berbeda dari perusahaan yang lain dan mempublisitasnya. Yang kedua yaitu memposisi ulang produk dewasa. Maksudnya itu mengenalkan kembali produk yang sudah lama tidak muncul. Yang ketiga, membangun minat dalam kategori produk. Maksudnya di sini itu membangun minat dalam kategori produk itu yaitu memperluas kembali konsumsi produk tersebut. Yang keempat yaitu mempengaruhi kelompok sasaran yang spesifik atau tertentu. Jadi contohnya itu kayak mensponsori event di suatu lingkungan untuk membangun niat yang baik. Selanjutnya, membela produk yang telah menemui masalah publik. Maksudnya itu seorang profesional PR itu harus mahir dalam mengelola krisis, seperti produk yang sudah mapan. Yang terakhir yaitu membangun citra perusahaan dengan cara memberikan citra positif pada produknya. Contohnya itu seperti menciptakan inovasi yang baru. Terakhir, alat utama marketing public relation. Yang pertama ada publication. Jadi perusahaan banyak mengendalikan materi yang diterbitkan untuk mencapai dan mempengaruhi pasar sasaran mereka. Jadi laporan yang dipublikasi itu seperti brosur, artikel, laporan berkala perusahaan, serta materi audiovisual. Yang kedua yaitu event. Jadi perusahaan dapat menarik perhatian untuk produk baru atau kegiatan perusahaan lainnya dengan mengatur dan mempublisitaskan peristiwa-peristiwa khusus seperti seminar, acara, pameran perdagangan, pameran-pameran yang lain, kompetisi, serta hari peringatan yang akan mencapai target publik. Yang ketiga yaitu sponsorship. Jadi perusahaan dapat mempromosikan merek dan nama perusahaan mereka dengan mensponsori dan mempublikasikan acara budaya. Yang keempat yaitu news atau berita. Jadi salah satu tugas besar seorang PR profesional adalah untuk menemukan atau membuat berita yang menguntungkan tentang perusahaan, produk, dan orang-orangnya. Untuk mendapatkan perhatian dari media, serta untuk menerima siaran pers
dan menghadiri konferensi pers. Yang kelima yaitu speeches atau pembicara. Jadi seorang pembicara itu harus bisa menampilkan dan membangun citra baik perusahaan dan menguntungkan perusahaan. Selanjutnya, public service activities. Jadi seperti kegiatan pelayanan umum. Jadi perusahaan dapat membangun kebaikan dengan menyumbangkan uang dan waktu untuk tujuan yang baik. Terakhir, identity media atau identitas media. Perusahaan membutuhkan identitas visual yang langsung diakui oleh publik. Identitas visualnya juga dimiliki oleh perusahaan seperti logo, alat tulis, brosur, tanda, bentuk bisnis, kartu nama, gedung, seragam, dan kode pakaian. Berikut adalah contoh dari public relation. Sekian materi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.